Faedah lainnya itu saya nggak enak nyebutkan ya. Tetapi menjadi lebih mudah dipahami kenapa kholuk itu diharamkan kalau mau berihram. Ingat kembali kholuk? Iya, iya. Yang dari campuran minyak Za'faron. wangi za'faron dengan mawar. Za'faron itu kan salah satu muqawiyat alami. Mukawiyat ya. Ya, ya, ya. Nanti ditulis terjemahannya aja ya, saya nggak tega menyebutkan. Salah satu muqawiyat alami itu. Ya, ya. Sementara ternyata mawar itu juga faedahnya banyak berkenaan ke sana. Sebagai afrodisiak dan juga sebagai ya hal-hal yang berkenaan dengan persuami istrian itu. Ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Alhamdulillah, berbahagia sekali bisa berjumpa lagi berbincang tentang wewangi tuntunan Nabi. Yang kita maksudkan tentu saja adalah yang alami, asli, thayyib ya. Tabi'i tadi ya, tabi'i, asli, thayyib. Nah, kita melanjutkan perbincangan tentang mawar, Ustadz. Kemarin itu kan mawar itu bertingkat-tingkat, memiliki banyak manfaat, nggih. Iya. Saya sebenarnya kalau diajak bicara mawar itu agak takut itu. Pripun ini? Takutnya itu karena bisa lupa waktu. Allah. Karena beberapa kali ada yang misalnya tempo hari berangkat umroh bareng, kalau tanya mawar itu, wah ini bisa menyita pembicaraan yang banyak. Allah. Kenapa? Karena memang Masya Allah mawar itu sangat istimewa, sangat spesial. Saya dulu tidak membayangkan bahwa minyak wangi mawar itu bisa untuk wadah kecil saja itu sudah bisa untuk beli kendaraan. Allah, saking mahalnya gitu ya. Saking mahalnya, dan mahalnya mawar itu agak berbeda dengan mohon maaf sebagian minyak wangi atau sebagian parfum. Karena memang sangat kaya manfaat. Ada yang tanya kepada saya, kok bisa berbeda-beda harganya? Kalau sama-sama murni, kenapa harganya beda-beda? Karena mawarnya sendiri juga bertingkat-tingkat. Di puncak panen itu, misalnya ketika tempo hari saya sempat berkunjung ke Al-Kamal dan ketemu dengan Syekh Khalid Ibn Abdurrahman Al-Kamal. Syekh Khalid Ibnu Abdurrahman Al-Kamal. Beliau adalah generasi ke-7 dari keluarga Al-Kamal. Satu dari 5 keluarga yang paling berpengaruh dalam soal mawar, dan generasi pertama itu langsung didikan, diajari, karena waktu itu kan memang pengembangan budidaya mawar di Taif itu merupakan kepentingan dari Turki Utsmani untuk menyediakan wewangian terbaik bagi Ka'bah. Allahu Akbar. Maka sampai sekarang ini dipegangi oleh Al-Kamal. Yang terbaik itu untuk Ka'bah. Jadi ingat dulu kalau tidak salah air mawar atau malah parfum mawar juga dipakai untuk ini ya, mengolesi sokhronya Baitul Maqdis juga ya. Iya, iya. Masya Allah. Iya. Dan nanti juga untuk pengharum karpetnya Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram, salah satu bahannya mawar. Wah, menarik ini. Berarti karpet masjid kita juga perlu juga itu ya. Ya, satu bahannya satu di antara bahannya itu. Yang nanti kapan-kapan bisa kita hadirkan. Saya tempoh hari sempat dapat, tetapi kemudian ada yang sangat menginginkan. Akhirnya saya sudahlah buat beliau saja gitu. Kenapa? Karena banyak sekali kan yang menawarkan pengharum asli, wewangian karpet Masjid Nabawi, padahal ternyata bukan. Nah, ketika ketemu yang otentik, alhamdulillahirabbil alamin, saya tempoh hari sempat datang ke tempat pembuatannya yang otentik untuk yang pengharum karpet Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu. Masya Allah, Masya Allah.
Cuma saya mau bawa banyak, nanti terlalu banyak cairan dibawa ketika terbang kan. Kembali lagi ke sini. Jadi Masya Allah, mawar itu memang faedahnya sangat banyak. Tadi kok bisa berbeda-beda? Ya, di puncak panen ini bisa mendapatkan minyak wangi yang terbaik. Karena memang ketika itu sehari untuk apa namanya ya, untuk pertanian yang terbesar itu sehari rata-rata, misalnya ditentukan oleh Syekh Khalid ya, Syekh Khalid itu rata-rata perharinya memetik 1,2 juta kuntum. Allah, 1,2 juta kuntum mawar ya? Iya. Kenapa kok hitungannya kuntum? Karena memang upah bagi pemetiknya itu berdasarkan jumlah kuntum, bukan berat. Nah, berat itu bisa diakali dengan dicelup dan lain-lain. Tapi ini jumlah kuntum. Dan dari jumlah kuntum itu dapat diperkirakan. Dan sama-sama kuntum mawar dari Al-Hada itu berbeda dengan Jabal Hada, berbeda dengan Jabal Syafa, dan berbeda pula dengan Wadi Nakhib. Oh, ini nama-nama tempat di sana. Tempat yang punya peternakan, punya perkebunan mawar tadi. Oh iya, sana punya pertanian ya. Pertanian mawar. Ya. Nah, yang kalau kita pernah mencoba, misalnya saya pernah mencoba itu, Masya Allah, memang sangat elegan itu. Pernah mencoba, bukan beli. Itu satu tula itu yang terbaik kan ada yang harganya sampai 11.500. Allahu Akbar. Rial per tula. Sana sih nggak ada yang jutaan ya, ribuan. Tapi real. Iya, begitu kita kurskan itu tadi sekitar 50-an juta. Allah. Saya mencoba. Nah, yang ini 1.400 per tulanya. Ini kan seperempat tula ya, 1.400 rial. Dan Masya Allah. Sementara ini, walaupun lebih besar satu tula, ini harganya lebih murah ini harganya dibanding ini. Ala kulli hal, jika minyak wanginya pun berbeda, maka hidrosolnya, air mawarnya juga berbeda bertingkat-tingkat. Ada yang dijual untuk keperluan keperluan medis ya, maupun kecantikan, untuk kosmetik itu, walaupun air mawar, orang mengatakan air mawar, harganya cukup mahal. Ada yang untuk campuran makanan, termasuk campuran minuman. Kenapa? Karena memang konsentrasinya tinggi. Untuk kecantikan juga sangat bagus. Sebentar Ustaz, hidrosol ini kan artinya air yang dihasilkan dari proses penyulingan ya. Pembuatan minyak. Ya. Bukan, mohon maaf loh, karena sebagian orang itu dikiranya air mawar itu ini ada bunga, celupkan ke air biasa. Oh, bukan. Nah, terus airnya itu disebut air mawar, kan bukan yang begitu ya. Bukan. Air mawar bertingkat-tingkat. Botolnya sama, lain waktu kita akan hadirkan khusus bahas itu. Tapi saya sebut ini untuk memudahkan kita memahami, oh sedemikian besar manfaatnya. Masya Allah. Ada yang satu botol itu 3 rial. Ada satu botol itu 10 atau 12 rial. Itu satu botol itu ukuran sekitar 300 atau 230 mililiter ya. Nanti kawan-kawan saya bawa biar lebih jelas gitu. Yang jelas nggak nyampe setengah liter. Ada yang 50 rial. Dan ada yang di atasnya. Allah. Yang saya pernah mencoba langsung adalah yang 50 rial maupun ke bawah. Yang 50 rial itu kalau kita bikin nasi biryani cukup kasih sesendok. Allah. Saya bikin nasi biryani sekilo, cukup kasih sendok. Jangan kasihkan semua. Itu selain bikin wangi juga kaya manfaat ya? Kaya manfaat. Manfaatnya apa? Macam-macam. Yang saya bicarakan dalam hal ini bukanlah air mawarnya semata-mata. Karena sebenarnya air mawar itu bermanfaat karena di dalamnya terdapat kandungan mawar. Jadi kalau kita punya yang
minyak wanginya. Iya, ya lebih banyak lagi gitu ya. Lebih banyak lagi. Essence. Banyak sekali studi-studi mengenai itu, bahkan eksperimen-eksperimen. Di tahun 2015 misalnya ada apa namanya, ada uji coba itu. Jadi ada orang-orang yang apa, pain itu berarti ada nyeri, ada sakit. Ada yang satu ini anak-anak yang sedang mengalami sakit itu dikasih apa, inhalasi apa, yang dihirup-hirup itu loh. Inhaler itu ya? Iya, inhaler kan alatnya ya. Iya. Ya, ini jadi, untuk dihirup-hirup artinya gitu. Ini dihirup. Ya. Dimasukkan seperti alat di inhaler nih, Kang. Iya, itu ada yang dikasih minyak almond. Nah, kelompok eksperimen yang lain dikasih minyak mawar. Masya Allah. Ternyata dari hasil eksperimen itu menunjukkan bahwa yang menginhalasi sih. Yang menghirup tadi ya, menghirup. Iya. Menghirup alat yang diberi minyak mawar. Iya. Artinya memang minyaknya murni minyak mawar. Oh gitu. Ya. Menghirup minyak mawar berarti. Minyak mawar ada karirnya ya. Iya. Itu ternyata jauh lebih meringankan sakit. Allah. Jadi ketika anak sedang sakit, termasuk akhirnya ketika ada yang misalnya di ruang-ruang bedah, atau ketika orang, saya dulu kan pernah operasi gitu ya, maka di antara hal yang menjadikan orang lebih mudah nyaman, lebih mudah rileks itu bukan cuma sekedar aromanya. Artinya kalau cuma sekedar aroma, lain. Iya. Melainkan karena memang ada chemical compound, ada senyawa kimia, biokimia yang memang sangat berfaedah. Kemudian ada lagi eksperimen berkenaan dengan sebagian orang itu kan ketika menstruasi itu sangat tidak nyaman. Iya. Dan ini manfaatnya bagi perempuan, Masya Allah. Nah, ada ketidaknyamanan saat menstruasi. Ini juga demikian. Jadi ada yang mengalami ada yang diberi gitu. Treatment apa namanya itu abdominal massage, itu berarti pemijatan pada dengan menggunakan minyak almond. Tapi kelompok lain, jadi ini sama-sama tidak menghirup baunya. Jadi treatmentnya begitu, dengan menggunakan minyak mawar. Kalau tadi kan kita bisa mengatakan, oh itu efek aromanya, karena memang dihirup ya. Kalau ini pemijatan. Dan pasiennya itu memang diberi treatment sedemikian rupa, perlakuan sedemikian rupa sehingga tidak mencium baunya. Dan ternyata yang dipijat dengan menggunakan minyak mawar itu gangguan ketidaknyamanan saat menstruasi, ada yang merasa nyeri saat menstruasi, itu teratasi, jadi lebih nyaman. Artinya bukan berarti ya kalau yang nggak mengalami menstrual discomfort, yang ketidaknyamanan menstruasi, kan alhamdulillah banyak perempuan yang tidak mengalami. Bukan berarti nggak boleh memijat itu, karena sangat banyak faedahnya. Satu di antaranya itu tadi. Iya. Faedah lainnya itu saya nggak enak nyebutkan ya. Tetapi menjadi lebih mudah dipahami kenapa kholuk itu diharamkan kalau mau berihram. Ingat kembali kholuk? Iya. Yang dari campuran minyak wangi za'faron dengan mawar. Za'faron itu kan salah satu muqawiyat alami. Muqawiyat ya. Nanti ditulis terjemahannya aja ya, saya nggak tega menyebutkan. Salah satu muqawiyat alami itu. Sementara ternyata mawar itu juga faedahnya banyak berkenaan ke sana. Sebagai afrodisiak dan juga sebagai hal-hal yang berkenaan dengan persuami istrian itu. Selain ada sangat banyak manfaat-manfaat lain. Manfaat-manfaat lain yang juga sangat kaya. Saya sempat mencatat beberapa manfaatnya ya, untuk meredakan, menurunkan kecemasan dan stres ini, termasuk ketika
ibu-ibu saat mau melahirkan diberi treatment seperti itu, ternyata jauh lebih nyaman dan itu juga bermanfaat sebagai antibakterial dan juga bermanfaat untuk ini tadi suami istri yang cenderung ketemu istri ketemu suami kok sepi-sepi saja, senyap, tidak ada apa namanya, padahal sudah berhari-hari nggak ketemu kok tidak ada greget itu. Nah, penggunaan minyak mawar itu sangat berfaedah untuk menambah kemesraan suami istri yang halal itu ya. Disitulah kita memahami ada di antara ummahatul mukminin. Saya mengatakan di antara karena dalam hadis memang Ibunda Aisyah radhiallahu anha. Masya Allah. Tapi kita tidak dapat memastikan apakah hanya beliau yang memilikinya. Ya, artinya beliau punya, ya. Yang lain bisa punya, bisa tidak. Ya, dir'an muwarradan. Dir'an muwarradan. Mungkin ada yang tanya, loh, apa baunya nggak menyebar? Itu mengingatkan kita kepada al-masbugh. Yang al-masbugh itu maknanya adalah kerudung yang dicelup dengan minyak wangi za'faran. Apabila datang hak gilir beliau bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW, seperti halnya Ibunda Sofia binti Huyai radhiallahu anha, apabila datang hak gilir beliau bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW, maka beliau percikkan air ke kerudungnya. Masya Allah. Fungsinya untuk apa? Agar baunya kembali menguar, menyebar. Loh, nggak apa-apa kan dipakai di rumah, di ruang yang sangat privat. Iya. Artinya ketika dipakai dalam keadaan tidak dipercikkan air, baunya tersembunyi. Iya. Begitu pula kita dapati dalam riwayat, dan kita pernah bicarakan juga, Rasulullah Muhammad SAW memiliki 2 macam selimut. Satu selimut usang yang juga dikasih wangian, dan satu selimut yang apabila datang hak gilirnya dengan istrinya yang ini, maka beliau percikan air. Apabila datang hak gilir dengan istrinya yang ini, maka beliau percikan air, dan lain-lainnya. Artinya di situ penggunaan mawar itu juga ketika hendak dimanfaatkan, dipercikkan air sehingga Masya Allah. Sehingga selain baunya juga nanti banyak lagi manfaat-manfaat lainnya. Itu sebagian kecil saja. Karena kalau kita baca dalam berbagai jurnal itu Masya Allah, manfaatnya untuk rambut, untuk kulit, untuk pencernaan. Sehingga kalau misalnya air mawar yang dengan catatan yang edible ya, nanti jangan-jangan beli minyak mawar di toko kosmetik itu, padahal itu sintetis artifisial. Atau ada campuran sintetis artifisialnya. Atau campuran sintetis artifisial. Iya. Itu yang berbahaya Ustaz ya, kalau ada campurannya itu ya. Yang kita bicarakan ini konteksnya senantiasa yang tabi'i, ya, alami, asli dan thayyib. Ini perlu kita ulang-ulang. Kenapa? Jangan sampai orang lalu beli merek-merek pasaran di sini lalu diminum. Loh kok ternyata mengalami masalah. Atau tadi ya dihirup, atau tadi untuk pemijatan, padahal ternyata sintetis artifisial. Ya, artinya efeknya hanya wangi saja. Beda. Kok nggak ada pengaruhnya? Terutama tadi yang diminum. Kalau diminum langsung ke dalam tubuh. Loh, kok ternyata jadi gak karuan? Oh, yang salah ini. Nah, padahal yang kita maksud adalah yang tabi'i, asli dan thayyib. Itu, Masya Allah. Alhamdulillah. Iya. Jadi ini para penikmat wewangi Nabi ya. Kita harus menikmati wewangi Nabi ya. Jadi kalau kita mengikuti tuntunan dari Allah dan Rasulnya, insya Allah manfaat itu mengikuti. Dan kita yakin dari apa yang dituntunkan oleh Rasul dan istri-istri beliau, minimal dari Ibunda Aisyah Ustaz ya, itu pasti banyak manfaatnya. Demikian, semoga bermanfaat pula perbincangan kita ini. Semoga menambah kecintaan kita kepada tuntunan Nabi kita Muhammad SAW, dan semoga Allah berikan kita kemampuan untuk melaksanakannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.